alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alladzi balaghar risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabili haqqa jihadi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat takwa, khususnya nikmat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita di bulan ini untuk menjalankan kewajiban kita siyamur Ramadan, agar benar-benar kita menjadi seorang mukmin sejati, mukmin yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat rasa khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat ibadah dan amal solehnya di bulan suci Ramadan tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa mengiringi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabarkan, memberikan berita kepada kita akan sebab-sebab kekalahan yang menimpa kaum muslimin, sebab-sebab kemenangan orang-orang kafir terhadap kita kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat yang jalurnya banyak sekali, di antaranya dari jalur Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, idza tabayatum bil inati wa ahadtum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah bertransaksi jual beli dengan cara inah atau dengan cara riba, dan apabila kalian sudah mengikuti ekor sapi, yaitu sibuk dengan peternakan, dan apabila kalian sudah ridho, puas dengan pertanian, dengan menanam, sibuk dengan dunia, dan apabila kalian sudah meninggalkan syariat jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian
suatu kehinaan yang kehinaan itu tidak akan dicabut sehingga kalian benar-benar mau kembali kepada din agama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis tersebut ada 4 hal alasan kenapa orang-orang kafir itu dapat menguasai orang Islam. Kenapa kita kaum muslimin dalam keadaan terhina? Yaitu yang pertama, apabila di tengah-tengah kaum muslimin sudah merebak yang namanya riba, atau dengan kata lain banyak syariat-syariat yang telah dilanggar, banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunia, mengejar dunia, baik itu peternakan maupun pertanian atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang intinya adalah sudah memburu terhadap dunia. Kemudian apabila sudah tidak ada lagi, sudah meninggalkan jihad, arti meninggalkan jihad di tengah-tengah kaum muslimin sudah tidak lagi dibahas, sudah tidak lagi hal ini tidak lagi dipelajari. Arti meninggalkan, sudah tidak ada lagi terbetik niat di hati kaum muslimin terhadap urusan jihad ini. Maka Allah akan timpakan suatu kekalahan. Dalam suatu riwayat yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala su'batin minan nifaq." Barang siapa yang dalam hidupnya dia mati, kemudian di dalam hidupnya dia belum pernah berperang, berjihad, atau tidak terbetik, tidak ada niat dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah, maka apabila ia mati, maka mati dalam keadaan sebagian daripada penyakit nifak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang jihad, yang ini menjadi sebab daripada izul muslimin, kemuliaan kaum muslimin. Hanya berbicara saja ini sudah tidak dibicarakan, sudah tidak diajarkan. Fikih-fikih ataupun bab-bab akidah ataupun di sekolah-sekolah sudah tidak lagi diajarkan ruh perjuangan, di mana bangsa ini, bangsa Indonesia ini merdeka pun juga dengan perjuangan kaum muslimin, dengan tetesan darah kaum muslimin untuk mengusir penjajah, untuk mengusir penindasan, sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita di bulan Ramadan untuk siam, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pertama kali siam Ramadan itu di tahun 2 Hijriah. Kemudian di tahun yang sama juga di tahun 2 Hijriah
Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewajibkan kepada kaum muslimin untuk berperang. Dan perang pertama kali dalam sejarah, yaitu perang Badar, terjadi di bulan Ramadan. Seakan-akan kaum muslimin dengan disyariatkannya bulan Ramadan adalah untuk persiapan untuk berperang, untuk dapat mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berperang itu dengan keimanan, bukan dengan tenaga yang kuat, bukan dengan persenjataan, tapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjauhi suatu maksiat. Karena berperang itu dengan amal kalian. Innama tuqatiluna bi'amalikum, sesungguhnya kalian berperang dengan amal-amal kalian, dengan akhlak yang tinggi, dengan ruh yang tinggi, dengan tujuan yang benar, dengan tujuan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menahan diri dari nafsu, menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena antara jihad dengan mencintai dunia itu tidak akan ada titik temu. Karena menghadapi musuh tidak bisa yang ada di dalam hatinya masih ada kecintaan kepada dunia. Karena itu bulan Ramadan, bulan untuk berlapar-lapar, untuk menahan dahaga, untuk menahan syahwat, agar kaum muslimin ini tidak terjangkiti penyakit wahan, tidak terjangkiti penyakit yaitu cinta dunia. Kesiapan yang matang, mental yang matang, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala secara bertahap memberikan suatu kewajiban, beban-beban taklif syariat untuk menguatkan kaum muslimin dalam menghadapi yaitu kewajiban-kewajiban berikutnya. Turunnya kewajiban yaitu Siyamur Ramadan dengan bahasa yang sama ketika turun kewajiban untuk berjihad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu turun ayat tentang qital juga demikian. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengerti, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kenapa harus disyariatkannya qital, kenapa harus disyariatkannya jihad kepada kaum muslimin. Padahal umumnya manusia, pandangan manusia bahwa qital itu adalah tidak membawa maslahah, tidak membawa manfaat, bahwa qital itu adalah secara fitrah tidak disukai oleh manusia. Karena itu dapat menjauhkan dari gemerlapan dunia, karena itu bisa menjauhkan dari kecintaan kepada dunia. Orang ingin hidup tenang, hidup tentram. Orang menginginkan suatu kedamaian, tetapi Allah tidak menginginkan demikian dengan disyariatkannya jihad. Allah menginginkan agar supaya syariat ini tegak di muka bumi. Allah menginginkan agar supaya
kalimah Allah itu tinggi di muka bumi, Allah menginginkan agar supaya orang kafir itu tidak mengatur dunia, agar Allah mengetahui, mengerti, agar supaya dunia ini diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menginginkan seorang anak menjadi yatim. Tidak ada yang menginginkan seorang istri menjadi janda. Tidak ada yang menginginkan suatu kematian. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan sesuatu itu, sehingga kebanyakan manusia membenci hal tersebut. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi Anda sekalian tidak menginginkan itu, tetapi itulah yang lebih baik. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan kemenangan bagi kaum muslimin, kemenangan dari yaitu terjaganya kita kaum muslimin dari maksiat, kemenangan untuk menempatkan dunia pada tempatnya, menempatkan dunia untuk menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatur dunia untuk maslahah dan manfaat yang baik dunia dan akhirat, kemenangan untuk menahan hawa nafsu, kemenangan untuk menahan lisan dari mencela saudaranya, menggibah saudaranya, menfitnah dan lain sebagainya. Dengan keadaan yang seperti itu, sehingga menjadi mukmin yang sejati, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan jihad pada tahun 2 Hijriah, tahun yang sama, dan Allah berikan satu kemenangan yang gilang gemilang. Kaum muslimin berperang tidak dengan jumlah yang banyak, tidak dengan peralatan yang canggih, tapi kaum muslimin berperang dengan kesabaran. Apabila tarbiyah pendidikan bulan Ramadan itu mampu mencetak menjadi orang-orang yang sabar, maka apabila ada iyakunu minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain, kalau ada orang-orang yang sabar, lulus dengan kesabaran, maka jumlah 20 akan dapat mengalahkan 200, atau 1 dibanding 10. Inilah buah daripada suatu kesabaran. Apabila kesabaran itu ada, maka itu dapat memenangkan jumlah yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mampu menghadapi jumlah yang banyak. Itu semuanya dikarenakan kesabaran di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebabkan karena hasil kesabaran dapat menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan dengan kesabaran itu 1:10, yaitu 20 dapat memenangkan pasukan 200 orang. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menjadikan kita menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang nantinya mampu menghadapi segala fitnah.
mampu menghadapi segala ujian, khususnya adalah fitnah dan ujian di akhir zaman. Bahwa ujian dan fitnah di akhir zaman yang paling dahsyat yang akan dirasakan oleh kaum muslimin nanti adalah fitnah Duhaimah. Apa itu fitnah Duhaimah? Fitnah di mana yusbihul rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di mana fitnah Duhaimah adalah fitnah yang menjadikan seorang laki-laki di waktu pagi dalam keadaan beriman, kemudian di sorenya berubah menjadi kafir, dan orang mukmin di sore harinya dalam keadaan beriman, tahu-tahu tiba-tiba di waktu paginya sudah dalam keadaan kafir. Begitu cepatnya berubah orang itu, seorang mukmin berubah menjadi murtad dalam waktu yang cepat, dalam sekejap mata, karena pada hari itu adalah, pada masa itu adalah masa yang fitnah yang sangat dahsyat, di mana tidak ada seorang mukmin kecuali ia akan ditampar dengan kegoncangan itu, ditampar dengan fitnah itu, sehingga pada zaman itu, masa itu, orang begitu cepat untuk berubah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muara daripada fitnah itu atau faktor-faktor itu, daripada fitnah-fitnah itu adalah diantaranya karena dasarnya fitnah demokrasi, fitnah liberal, fitnah penjajahan, fitnah humanisme, fitnah hak asasi manusia, fitnah radikalisme, fitnah teroris, yang itu membuat manusia untuk memilih antara dua pilihan, apakah ia menjadi mukmin atau ia menjadi munafik. Sehingga fitnah Duhaimah ini menjadikan waktu itu hanya ada dua kisto ini, dua kubu. Yang kiston pertama adalah imanun la munafikun fi, yang ada hanya keimanan yang tak tercampuri dengan kemunafikan, dan yang ada adalah kubu kedua, yaitu kemunafikan yang tidak tercampur dengan keimanan. Allah ingin memisahkan dua ini, karena ini tidak bisa ketemu. Orang munafik dengan orang mukmin tidak bisa ditemukan, sehingga Allah katakan di dalam surat Ali Imran 179, wa ma kana Allahu liyadharal mu'minin ma alama antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Dan tidaklah Allah menginginkan membiarkan orang-orang beriman sebagaimana kondisi keadaanmu hari ini, yaitu bercampurnya antara keimanan dan kemunafikan, sehingga Allah timpakan ujian, Allah timpakan taklif, kewajiban pada kaum muslimin itu di akhir zaman dengan munculnya fitnah Duhaimah. Tujuannya adalah liyamizal khabith minat thayyib, agar supaya terpisahnya antara keburukan dan kebaikan. Mana yang beriman dengan benar keimanannya, mana yang di hatinya ada kemunafikannya. Tentu adanya fitnah ini harus ada suatu ujian dan harus ada cobaan
serta beban kewajiban untuk memisahkan dalam hal ini, yaitu mesti aja ujian, dan taklif itu adalah taklif jihad, di mana pada akhir nanti muncullah Imam Mahdi yang akan memerangi, yang akan mengatur dunia ini dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang-orang yang lari dan tidak mau dengan aturan ini, sehingga Allah memisahkan mana yang mukmin dan mana yang nifak. Kemudian puncaknya adalah dengan turunnya Dajjal, sehingga benar-benar puncak duhaimahnya itu mana yang yaitu berkolaborasi dengan Imam Mahdi dan mana yang berkolaborasi dengan Dajjal laknatullah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan momen Ramadan ini untuk membentengi keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita dalam rangka menghadapi fitnah-fitnah nanti di akhir zaman, agar supaya Allah selamatkan iman kita, Allah selamatkan akidah kita, Allah selamatkan dari segala fitnah-fitnah yang menimpa kita. Mari kita jadikan momen Ramadan, momen Syam, untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Kapan lagi kita akan dekat dengan Al-Quran kalau tidak di bulan Ramadan? Salah satu daripada penyebab kekalahan kaum muslimin dan kemenangan orang kafir berkata, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Orang-orang kafir berkata, jangan kau perdengarkan Al-Quran, dan ketika Al-Quran itu dibacakan, buatlah kegaduhan dan kekacauan supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Alihkan perhatian mereka terhadap Al-Quran. Tujuannya apa? La'allakum taglibun, agar kalian menjadi pemenang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang musyrik berkata seperti itu karena mereka memahami bahasa Arab, karena khitabnya pada saat itu adalah orang-orang kafir Mekah, orang-orang paham dengan bahasa Arab. Maka kalau hari ini tidak demikian, orang-orang tadi selalu katakan, jauhkan mereka kaum muslimin dari bahasa Arab, biar tidak paham dengan yang dibaca. Meskipun Al-Fatihah itu diulang-ulang tapi tidak tahu maknanya dan tidak tahu terjemahannya, sehingga sholatnya gak khusyuk, sehingga kehilangan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Jauhkan mereka dari bahasa Arab supaya tidak paham dengan Islam. Orang tadi selalu begitu untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Kita mulia dengan Al-Quran, kita menjadi umat yang mulia, umat yang menang, umat yang mempunyai akhlak yang tinggi. Itu semuanya adalah karena Al-Quran. Karena itu banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah di atas bulan-bulan yang lain, disebabkan karena di bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Maka kita dekatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau hari ini di hari yang ke-11 ini belum menamatkan, segera menamatkan. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, jangan sampai bulan Ramadan tidak menamatkan baca Al-Qurannya. Ini keterlaluan kalau sampai tidak menamatkan bacaan Al-Quran. Lalu kemana kalau di bulan Ramadan aja nggak bisa menamatkan, apalagi di bulan-bulan yang lain? Terus kemana? Masih banyak PR terhadap Al-Quran kita ini.
belum nanti mentadaburinya, belum mempelajarinya. Karena itu mari di bulan suci Ramadan ini kita semangat terus untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan selalu dekat dengan Al-Quran, agar kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan dihindarkan oleh Allah dari segala fitnah yang menimpa kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa Qur'anil hakim wa qur rabbirham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangan-larangannya dan menjalankan segala perintah-perintahnya. Tadi kita semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala persis pada pukul 11 lebih 24 menit Allah goncang masjid ini, dan semua merasakannya di masjid ini. Terjadi goncang, bumi ini goncang. Maka mari kita momen ini banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak saling memaafkan terhadap saudara-saudara kita semuanya. Lepaskan beban-beban itu sehingga kita semuanya diampuni oleh Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga hari ini menjadi hari yang membawa berkah kepada kita semuanya. Dosa apa yang kita lakukan sehingga bumi ini bergetar, bergerak, menggoncang kita? Maka dari itu ini bulan Ramadan, bulan yang sangat, momen yang sangat tepat untuk kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. La ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah al-halim al-karim. La ilaha illallah al-aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbil arsil azim. Inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa na'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Nakina minal fitnati ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma la rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami menjadi sasaran fitnah bagi orang-orang
kaum-kaum yang zalim. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah dari segala tipu daya orang-orang kafir. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal mihan waz zawajil wal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma anzil bihim ba'sakal ladzi la yuraddu anil qaumil mujrimin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Palestin. Allahumma anji ikhwananal mustad'afina fi Palestin. Allahumma asfi jarhahum. Allahumma asfi jarhahum wa mardahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma jma' kalimatahum. Allahumma syaddid ramyahum. Allahumma ansurhum ala a'daika. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatika wa min at-ta'ati ma tuballighu biha jannataka wa minal yakin ma yuhawwinu bi alaina masaibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waja'alhul waritha minna waja'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an